ngajar di petrologi ya, saya ngajar itu petrologi sedimen apa sedimentologi itu. Jadi kemarin malah ya, itu ketika orang menginjak lumpur sama menginjak pasir, dia mungkin sama-sama berjalan maksudnya atau berlari. Tapi kan hasil cetakannya itu berbeda. Nah, ini sama, ini prinsip kedua ini. Jadi kalau kita ngelihat dari prinsip nomor dua ini, binatang maksudnya sama, tapi tercetaknya beda di litologi yang berbeda, maka dia itu menunjukkan behavior atau kebiasaan atau maksud yang sama. Yang pertama tadi satu binatang bisa menghasilkan banyak tipe jejak atau tipe iknofosil. Kalau ini karena maksudnya satu, tapi karena tersingkapnya berbeda jenis litologinya, maka sebenarnya dia maksudnya sama gitu. Karena tercetaknya aja yang beda. Yang ketiga, ini ya, yang ketiga ini itu kalau Anda perhatikan nih makhluknya nih. Makhluk ini relatif bentuknya sama kan? Ini saya tidak tahu jenis makhluknya apa ini namanya. Binatang ini juga tidak tahu. Ini juga seperti udang. Ini udang juga tapi spesiesnya beda. Kalau Anda perhatikan, masing-masing itu sama semua ini. Maksudnya mungkin dia mau nyungsep, mau istirahat mungkin ya, mau stay di situ. Tapi coba lihat, relatif sama yang terbentuk. Nah, ini kan bingung lagi tuh, ya. Bentuknya itu relatif sama, maksudnya sama. Tadi itu ada bentuknya beda, maksudnya sama. Karena beda litologi kan yang nomor dua ini. Nah, kalau yang nomor tiga ini litologi yang sama, organismenya ini kan beda-beda nih spesiesnya, cuma bentuknya aja relatif sama ini. Ketika dia membentuk cetakan atau membentuk iknofosil, itu bentuknya relatif sama, maka maksudnya juga sama behavioralnya. Anda tidak harus menghafal ini ya, tidak perlu menghafal ini. Prinsip yang keempat nih, kalau Anda perhatikan juga ya, ini kan seperti jaringan nih kalau Anda lihat nih. Ini jaringan-jaringan yang begitu kompleks ini. Kalau Anda pernah lihat di YouTube itu ada seperti jaringan semut ya. Itu pernah ada uji coba eh, apa namanya? Diduga di dalam bawahnya substrat itu ada trace fosil, ada semacam lorong gitu. Maka dia uji cobanya itu dengan memasukkan cairan logam panas ya. Maka yang ketika dikeluarkan, maka bentuknya itu seperti ini. Nah, di air atau di mana sedimen yang ada di lautan atau di bawah sungai juga bentuknya seperti ini. Nah, jika suatu hari Anda menemukan trace fosil bentuknya kompleks ya, maka itu kompleks itu artinya membentuk satu jaringan itu. Maka itu dapat ditafsirkan sebagai hasil dari simbiosis atau hidup bersamanya organisme ya. Itu. Nah, jadi ini bentuk narasinya ya. Yang pertama, ikna fosil pasti merepresentasikan satu kebiasaan ya atau behavior. Kemudian yang kedua, fauna itu dapat menghasilkan beberapa jenis iknofosil seperti kepiting tadi. Kemudian fauna yang berbeda dengan behavioral yang sama, sama menghasilkan iknofosil yang sama, seperti yang nomor tiga. Yang nomor empat, iknofosil yang kompleks dapat dihasilkan oleh beberapa fauna, seperti gambar empat. Dan yang tambahan ya, ini sebenarnya yang nomor dua, ketika iknofosil terawetkan dalam litologi yang berbeda, morfologinya mungkin berbeda, namun bukan berarti behavioralnya berbeda. Itu seperti contoh nomor dua. Nah, mesti Anda bingung kan? Itu loh Pak, satu kok bisa bentuk banyak, ya, berbanyak iknofosil beda-beda tapi bisa membentuk sama. Itulah mengapa prinsip mendasar dari iknofosil itu adalah kita tidak perlu tidak perlu mengetahui secara pasti jenis atau spesies organisme itu ya. Tugas Anda sebagai untuk meneliti iknofosil ini adalah mempelajari apa sih maksud si pembuat iknofosil ini, kenapa harus membuat iknofosil. Itu tugasnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada ya? Lanjut. Baik rekan-rekan semuanya, Anda kan nanti suatu hari dan itu kegiatannya itu adalah di lapangan ya.
maka kita perlu mengenali kriteria atau paling tidak itu klasifikasi dari iknofosil, ya, klasifikasinya itu. Oke, jadi ada yang namanya struktur biogenik ya. Jadi iknofosil itu sebenarnya struktur biogenik dia, tapi struktur biogenik ini bisa dibagi menjadi tiga, yakni struktur sedimen biogenik yang di atas ini ya. Kemudian dia itu struktur sedimen biogenik ini bisa dibagi lagi menjadi dua, yakni struktur bioturbasi, struktur biostratifikasi. Nanti ini Anda lihat di dalam, saya lupa itu, naskah ya, naskah panduan keberapa itu, silakan Anda baca itu di situ. Oke, asal katanya kan bio ya, turp itu mengganggu ya, turp. Ya, jadi proses gangguan dari organisme. Nah, apa aja contoh-contoh dari struktur bioturbasi, dan ini yang paling banyak nanti yang Anda hadapi itu di lapangan nanti. Nah, inilah contohnya ya. Ini memang sengaja saya tidak detail karena nanti paling gampang itu Anda melihatnya itu di lapangan, dan setelah pertemuan kelima nanti Anda ketika membuat molding dari sampel yang ada di kampus Anda ya. Oke, yang pertama ini adalah burrow. Nah, inilah yang paling umum ini yang Anda jumpain. Burrow itu seperti sering Anda sebut skolitos, yang bentuknya itu seperti tabung secara vertikal ya. Itu adalah contoh burrow. Kemudian Anda mungkin melihat seperti ini ya, seperti dia berada di permukaan bidang lapisan, tapi dia horizontal. Kalau burrow yang skolitos yang Anda lihat kan vertikal ya, seperti ini, vertikal ya. Tapi Anda juga yang horizontal sebesar ini. Nah, ini biasanya ya memang itu adalah yang paling banyak itu yang ada dijumpai di lapangan. Kenapa dia bisa banyak dijumpai di lapangan? Itu sebagai akibat dari karena dia tersingkapnya atau terawetkannya di dalam batuan kan dia. Makanya lebih terawetkan. Beda kalau misalnya dia terbentuknya itu di atas permukaan bidang lapisan, maka itu peluang untuk tererosi ataupun hilang itu besar sekali ya. Jadi kalau Anda melihat trace fosil itu atau tidak melihat trace fosil atau tidak melihat iknofosil ya, trace fosil sama iknofosil sama, itu bukan berarti wah Pak ini dulu nggak ada iknofosil. Bukan, bukan begitu. Bisa jadi dia dulu ada di permukaan bidang lapisan tapi sudah tererosi. Ya, itu ya. Nah, tapi ketika Anda melihat iknofosil itu ada, ya itu jelas pasti ada kan, faktanya ada. Maka Anda bisa memikirkan bahwa oh dia ini dulunya terbentuk di dalam lapisan. Jadi ada atau tidaknya itu tergantung cara terawetkannya ya, sama seperti fosil-fosil body itu ya. Anda misalnya gini, oh Pak saya tidak ketemu cangkang Pak. Itu bukan berarti dulu nggak ada, bisa jadi ada ya waktu awal-awalnya dia ada kehidupan itu, sebelum jadi membatu di batu itu. Bisa jadi dia dulu ada tapi dia mengalami pelarutan ya, akhirnya cangkangnya itu tidak terawetkan ya di dalam batuan. Ya, ini burrow ya. Kemudian yang kedua trek ini sebenarnya langkah kaki. Anda bisa bayangkan kalau langkah kaki kan nggak mungkin kan ada di dalam batuan kan, nggak mungkin itu. Misalnya hewan melangkah di dalam apa namanya batuan. Kalaupun ada ya runtuh di dalam situ kan. Maka kalau kita bicara langkah atau treknya organisme itu mesti ada di permukaan bidang lapisan. Namun ini jarang sekali bisa Anda amati. Karena apa? Tadi yang pertama saya jelaskan. Kemungkinan besar dia telah tererosi atau terendapkan tertutupi oleh sedimen, akhirnya dia mengalami kolaps kan, misalnya jejak kaki Anda misalnya. Ada mungkin di atas pasir pantai, itu kemungkinannya dua. Kalau dia hilang karena erosi atau karena tertutup oleh pasir berikutnya kan, habis itu cetakan tadi langsung tertumpuk menjadi satu dia. Makanya tidak akan bisa, jarang sekali bisa terlihat trek ini. Kalau ada, wah itu surprise sekali itu. Berarti ada sesuatu proses di situ ya. Mengapa trek itu atau langkah-langkahnya organisme itu bisa bertahan di situ ya, tidak tererosi. Nah, yang kedua itu adalah trail ini. Ini ya, kalau Anda lihat nih seperti bentuk tapal kuda, ini adalah trail ya. Namanya nggak usah dipikirkan. Ini adalah dia berada di mana nih? Di bidang lapisan, di permukaannya. Ya. Jadi bedanya trek sama trail itu adalah kalau trek itu adalah langkah kaki loh ya. Berarti tidak ada
anggota tubuh yang menyentuh sedimen, cuma kakinya aja yang menyentuh. Tapi kalau trail dia nggak melangkah ini. Ini seperti merayap gitu. Kalau Anda lihat cicak itu kan jalannya merayap ya. Ini juga sama sedimen organisme itu merayap ya di atas permukaan sedimen seperti ini bentuknya seperti tapal kuda atau lurus seperti ini nih. Nah ini ya. Ini adalah yang namanya two trail. Dia selalu ada di permukaan bidang lapisan ya. Ingat baik-baik itu. Selalu ada di permukaan bidang lapisan kalau yang namanya trail itu. Nanti sistematikanya ada di pertemuan 5, 6, 7 kalau nggak salah itu nanti. Kita akan bahas tentang sistematikanya ya. Mengenali dia di bidang lapisan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Pak. Oke, lanjut ya. Kalau misalnya ada semacam ada yang terpikir oleh Anda ya untuk bertanya, itu langsung saja boleh aja diinterupsi ya. Soalnya daripada nanti ditunda-tunda lupa apa yang mau ditanya ya. Oke, ya. Ini struktur biostratifikasi. Ini nanti menjadi tugas Anda ya di OPL nanti Anda saya minta hanya mencari fotonya aja ya. Jadi tidak perlu dijelaskan. Yang pertama itu adalah biogenic graded bedding. Pertanyaan graded ini bukan gedit ya. Anda pernah dengar nggak yang namanya struktur sedimen graded bedding? Pernah dengar? Apa pernah pernah tahu nggak itu struktur graded bedding itu? Yasrul baru Pernah, Pak. apa graded bedding itu? Dia Makassar ke atas atau harus ke atas biasanya. Ya gitu ya. Ternyata graded bedding itu bisa juga dibuat oleh organisme. Nah itu dia persoalannya, ya. Jadi bisa jadi graded bedding yang Anda lihat itu bukan terbentuk oleh proses mekanika sedimentasi, tapi terbentuk oleh ulahnya organisme. Coba gimana itu ya jadinya? Kita nyebut graded bedding itu dikira kan selalu proses mekanik kan, tapi ternyata organisme bisa bikin itu juga. Bahkan artinya apa? Dia bisa bikin lapisan malah, ya. Nanti kita itu akan kita bahas di lapangan ya, yang paling paling mudah itu. Kemudian Anda pernah dengar nggak yang namanya alga stromatolites ini? Nah, alga stromatolites ini kan itu bentuknya seperti apa itu tabung-tabung, apa bentuk seperti apa itu apa itu kon itu ya? Seperti apa itu kon itu apa sih? Dia nggak runcing tapi bentuknya itu seperti kepala yang memanjang itu loh. Kon itu kan diambil dari istilah topinya tentara Inggris itu, tentara kerajaan itu. Ini stromatolites ini kan terkenal ya. Konon kehidupan pertama di bumi ini itu adalah stromatolites. Nah, ini banyak sekali itu foto-fotonya ya di internet. Nanti tolong Anda posting di apa itu namanya itu di OPL ya. Apa yang dimaksud dengan algal stromatolites. Kalau biogenic graded bedding itu di Kaltim banyak ya, itu bisa kita jumpai juga nanti. Kemudian kalau alga ini jarang karena ini umur-umur tua biasanya stromatolites. Karena dia pertama kali ditemukan kan di zaman Prakambrium. Oke, kemudian nondescript buromottling ya. Mottling itu Anda tahu nggak apa sih mottling itu? Mottling itu apa coba? Mottling. Pernah dengar nggak mottling? Bentar deh, saya cek dulu. Oke, pernah dengar nggak? Mottling itu apa? Bahasa Indonesianya apa? Mottling itu. Zidan coba Dan. Zidan. Halo? Akil. Struktur sedimen anu Pak yang disebabkan oleh organisme dia acak-acakan gitu. Enggak, mottling itu ya oke. Iya, dia suatu sedimen memang. Tapi mottling itu apa bahasa Inggrisnya? Artinya dia itu bahasa Inggris tuh. Mottling itu ya kalau dalam bahasa Indonesia artinya bintik-bintik. Ya. Ini banyak sekali bisa Anda jumpai itu nanti di lapangan ya. Bintik-bintik aja dia. Warnanya kontras,
andaikan tidak terlalu kontras itu bisa dikenali itu. Biasanya tuh Anda kalau mau lebih detail lihatnya pakai log geologi ya. Jadi iknofosilnya enggak gede-gede kayak batang kayak gitu yang biasa Anda lihat, tidak. Tapi yang Anda lihat itu adalah berupa bintik-bintik aja dia itu. Ya. Yang sering saya lihat malah warnanya kalau udah hitam coklat itu. Nanti kita lihat di lapangan, tapi ini nanti Anda postingnya di OPL. Nanti saya tuliskan di dalam OPL gitu. Oke ya. Jadi tadi ada struktur bioturbasi, itu artinya sedimen itu sudah diobrak-abrik oleh organisme ya, diganggu. Akhirnya struktur sedimen asli ya, saya katakan tadi seperti misalnya kalau sudah terbentuk cross bedding ya, yang bioturbasi tadi. Sebentar nih saya ulang dulu. Seperti yang mana tadi? Nah ini bioturbasi ini. Ini kan kalau sudah diganggu oleh organisme, maka struktur sedimen fisikal seperti misalnya kayak cross bedding, lentikular, itu sudah hilang, sudah terganggu sama mereka ini. Itu bisa jadi bias nantinya. Jadi konon organisme ini atau trash fosil itu sering dianggap pengganggu ya, pengganggu terhadap struktur sedimen yang sudah berkembang di situ. Struktur sedimen yang saya maksud itu adalah struktur sedimen fisikal. Ya. Sebentar. Oke, ini sudah. Kemudian struktur bioerosi. Anda pernah dengar istilah erosi ya? Kalau erosi di dalam sedimentologi itu adalah proses gerusan, ya kan? Gerusan. Nah, ini bioerosi berarti yang menggerus itu adalah apa? Binatang mesti itu. Jadi yang menggerus itu tidak selalu arus ya, tidak. Tapi binatang pun bisa mengerosi. Apa yang dierosi? Yang dierosi itu adalah, nih saya ambil contoh satu, borings. Apa yang dierosi? Borings itu apa? Bedanya sama burrow, kalau burrow itu adalah struktur yang terbentuk ketika sedimen belum terlitifikasi, gitu. Belum. Tapi kalau boring itu adalah struktur struktur apa trash fosil atau ignofosil yang terbentuk organisme itu mengerosi batuan sedimen. Jadi dia udah jadi batu gitu. Anda bisa ngelihat ya di pelabuhan itu banyak sekali di pelabuhan di biasanya itu di batu-batunya. Itu banyak sekali apa itu saya sebut ya kerang-kerang itu ya itu menambat di situ. Nah bahkan dia juga bisa menambat di dinding-dinding tiang-tiang dari pelabuhan itu ya apa dermaganya itu. Dia bisa ngebor itu sampai ke dalam ya terhadap batuan. Itu boring. Kemudian ntar gnawing nanti. Kemudian scraping. Anda tahu scraping kan? Scraping itu istilahnya itu adalah ada yang tahu nggak scraping itu apa? Scraping. Saya mau cari arti aslinya itu apa sih scraping? Ada yang tahu? Scraping. Oke. Ada yang tahu scraping itu apa? Siapa nih? Dela, coba Dela. Scraping. Naradila, coba Naradila. Ya, Pak. Scraping itu apa? Dia itu bahasa Inggris kan ini kan? Bahasa Indonesianya apa scraping? Scraping, jejak atau tanda yang ditinggalkan oleh organismenya, Pak. Ya, itu definisi definisi spesifik. Tapi kalau bahasa umumnya aja scraping itu kan artinya apa? Goresan nggak? Ya, menggores. Gores. Ya, jadi kita kadang-kadang menggunakan bahas kamus umum itu lebih gampang. Jadi bentuk erosi dari organisme itu adalah menggores. Seperti Anda misalnya ketika kuku Anda panjang kan paling mudah itu menggores dinding kan, ada bekasnya kan. Nah, itu trash fosil itu, ya. Kemudian kalau gnawing, nah gnawing ini definisinya agak aneh ini. Perih sekali ini, saya juga bingung nih apa ini gnawing.
Tapi dia kalau apa namanya bahasa dasarnya tidak ada ing itu artinya menggerogoti. Tahu kan menggerogoti. Anda bisa bayangkan parasit kan gitu menggerogoti aja itu ya. Lama-lama habis itu. Jadi itu paling jadi selain di pelabuhan itu ya, tadi saya cerita batu-batu di pinggir pelabuhan itu, maka ada struktur bioerosi yang namanya gnawing. Ada organisme yang memang kebiasaannya tuh menggerogoti batuan yang ada di sekitarnya. Bahkan ini yang terjadi di sejumlah pelabuhan di Indonesia itu biasanya Dinas Perhubungan di mana itu di bandar, Sah Bandar itu selalu memperbaiki tiang-tiang dari dermaga itu karena apa? Organisme itu selalu menggerogoti. Bisa Anda bayangkan kan runtuh itu tiangnya nanti kan karena sudah tergerogoti. Kemudian yang terakhir itu adalah beating. Nah, kalau beating menggerogoti itu kan genau ya. Tapi kalau beating itu apa itu kalau beating? Anda pernah tahu nggak apa itu kalau bahasa Indonesianya? Beating itu bersanding. Nah, ya bersanding. Ini saya belum pernah lihat ya bersanding itu kayak gimana ya. Tapi artinya apa? Nempel dia. Ya. Saya belum pernah lihat trash fossil ini. Kalau scraping saya sering melihat. Biasanya itu ada di burrow-nya, di dalam dinding, di dalam burrow. Kalau apa tadi? Kalau gnawing itu menggerogoti, saya nggak pernah. Tapi kalau boring, saya sering melihat. Jadi yang paling umum yang bisa kita lihat itu adalah boring maupun scraping. Kalau beating itu berarti nempel kan? Saya juga bingung apa yang ditempel. Nah, saya justru melihat beating ini itu adalah ketika Anda pernah tahu nggak, misalnya ada kerang gitu ya, atau ada tudai, tudai itu ternyata ditempeli oleh organisme lain, pernah tahu nggak Anda itu? Ketika Anda beli tudai aja, itu ada organisme kecil itu nempel dia di situ, sejenis kerang juga. Nah, saya memahaminya itu adalah beating. Jadi struktur bioerosi ini objeknya itu bisa sedimen, bisa organisme yang di erosinya. Jadi binatang mengerosi cangkang binatang, ya kerang mengerosi atau menggerus, menggigit atau menggerogoti dinding dari cangkang korbannya. Itu struktur bioerosi atau dia di substrat sedimen. Yang terpenting itu adalah organisme melakukan gerusan ya secara umum itu. Jadi sekali lagi rekan-rekan semuanya, struktur erosi itu atau bioerosi itu tidak selalu dikonotasikan dengan terbentuk akibat proses gerusan oleh arus ya, tidak selalu. Tapi organisme justru sering melakukan ini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Lanjut ya. Nah, rekan-rekan semuanya, Anda tahu nggak ekremennya apa ini? Ekskremen. Ekskremen. Apa itu ekskremen? Ada yang tahu? Kotoran, Pak. Ya, nah, namanya berurusan dengan organisme kan, pasti kan ada kotorannya kan? Kotorannya itu yang pertama berupa kaprolit. Kaprolit itu berarti, maaf ya, tai gitu loh ya. Itu kalau bahasa umumnya. Saya nggak pernah ketemu ini, ya karena bukan bidang saya juga, tapi ada kawan saya yang memang ahli paleontologi, dia fokus mempelajari tainya organisme juga. Ada itu, khusus itu, di luar negeri. Oke, kemudian casting Anda tahu kan, casting itu cetakan ya. Jadi misalnya ada cangkang ya, itu tercetak ya. Kok itu, tar. Kok bahasanya sama ya? Ya sama ya. Jadi Anda tahu nyetak gitu ya. Jadi cetakan atau lubang itu diisi oleh maaf tadi, tainya itu ya, apa yang dikeluarkannya itu. Nah, jadi ya bisa jadi itu menjebak ya. Anda ketemu di lapangan, Pak, ini ada trash fosil bolong. Oke, tak bisa jadi itu bukan bioturbasi, tapi itu adalah dilobangi oleh organisme, maka dia meletakkan hooknya di situ, ya, meletakkannya tuh di situ tuh. Jadi bisa jadi nanti Anda ketemu spot-spot gitu ya di permukaan bidang lapisan, maka itu bisa jadi itu adalah apa itu namanya itu adalah casting ya. Jadi
ada pengecoran lah kalau dalam bahasa ininya ya, bahasa umumnya. Jadi bahan cor-corannya itu adalah tainya organisme itu, ya. Bentar. Oke, kemudian yang berikutnya itu adalah vessel vessel string. Eh, Siapa yang sering main ke pantai? Siapa di antara Anda yang sering main ke pantai? Gilang, Pak. Gilangnya nggak ada kok. Coba siapa ini ya? Siapa ini? Norma Sela, Norma Sela, Norma Sela. Oke, Sinta. Iya, Pak. Anda pernah main ke pantai enggak? Pernah, Pak. Anda ketika di pantai, di pasir yang basah itu, pernah ngelihat nggak dari bawah pasirnya itu keluar seperti apa ya? Tali gitu loh, seperti tali tapi terbuat dari pasir. Pernah lihat nggak Anda itu? Kayak cacing dia, pernah lihat? Ada fotonya ini. Pernah lihat? Jadi kasarnya vessel string itu adalah tai yang memanjang gitu loh ya. Paham nggak maksud saya Anda semuanya? Paham ya? Paham tuh maksud saya kan? Tai yang memanjang itu loh, tahu kan itu? Itu Paham, Pak. biasanya dikeluarkan oleh cacing biasanya itu. Ya. Oke, ini semuanya ini ekskremen ya. Caprolit, vessel string maupun casting. Dan yang terakhir itu adalah vessel pellet. Nah, apa yang dimaksud dengan vessel pellet? Jadi, segala sesuatu yang dikeluarkan oleh organisme itu digunakan oleh organisme tersebut untuk memperkuat dinding ignofosilnya. Ya, jadi saya ulangi lagi. Jadi vessel pellet itu adalah tainya organisme itu, apa yang dikeluarkan oleh organisme itu dipakai untuk memperkuat dindingnya supaya tidak runtuh. Contohnya itu adalah yang digambar-gambar ini. Ini kan, nah ini ada jari orang ini. Ini dia apa ini loh yang kursor saya bergerak ini adalah contoh. Ini ada peletnya ini dulunya, habis itu tererosi entah gimana, ada bolong-bolongnya. Apa tujuan ini dibuat? Tujuannya itu adalah memperkuat agar ini tidak runtuh. Ya paling tidak seperti itulah. Kemudian yang ini kan juga Anda lihat kan ini seperti ada gelombang-gelombang kan. Ini kurang jelas di gambar. Ini ophiomorpha ini. Gelombang-gelombang. Itu khas sekali kan ophiomorpha itu selalu ada dinding penguat kan. Nah itu salah satu bahannya itu adalah taiknya dari organisme si pembuat ini. Ini banyak di Kaltim itu ya kalau Anda ngelihat nanti one day suatu hari ophiomorpha. Ini juga sama ya yang bulat ini. Bentuknya seperti ini, isinya itu adalah dinding yang berlapis-lapis, ternyata di dalamnya itu banyak sekali vessel. Ya. Banyak sekali tainya organisme itu dibuat sebagai penguat dindingnya. Nah sekarang gini, coba Anda bayangkan ya, ini Anda melihat dalam kehidupan sehari-hari lah. Anda ini rata-rata kos apa tinggal sendiri? Rumah sendiri, Anda ini semua. Kos, Pak. Kos ya. Berarti itu bukan rumah Anda kan? Bukan permanen ya. Nah, kalau Anda tuh cuma tinggal sementara, mungkin nggak Anda membagusin rumah atau tempat tinggal Anda sekarang, kos-kosan. Misalnya Anda tambah bata sendiri, jadi Anda dengan berbaik hati, gitu ya, karena tinggalnya itu artinya misalnya Anda kuliah selama 5 tahun, ya, jangan-jangan Anda bisa pindah, terus Anda saking baiknya Anda langsung biar saya betonkan Pak, Anda tambahin sendiri batu batanya. Mungkin nggak Anda melakukan itu? Anda tidak permanen loh, mungkin nggak? Enggak. Nggak kan? Jadi ketika organisme itu membuat ignofosil yang permanen menggunakan penguat yang berasal dari apa tainya itu,
itu artinya organisme itu tinggal di tempat itu dia relatif permanen, ya. Jadi kurang lebih sama seperti kita juga ya. Kalau kita tinggal lama, maka kita akan merenovasi rumah menjadi lebih bagus kan. Jadi organisme juga melakukan hal yang sama itu. Oke. Nah, kemudian kriteria yang ketiga itu adalah bagaimana iknofosil itu terawetkan atau terpreservasi di dalam batuan. Nah, ini kalau ini mutlak ya, Anda hafal ya. Ini ya, mutlak ini. Oke. Anda bayangkan ya, ini kan litologi apa nih, titik-titik ini? Batu pasir kan? Kemudian yang garis-garis ini adalah lempung. Atau paling tidak harus ini batu pasir, tapi ini ada kontras litologi. Berarti ada 3 lapisan kan? Ini yang di sini, yang ini, kemudian yang kedua di sini, dan yang ketiga di bawah. Jadi tres fosil itu kan dia dibangunnya, terbentuknya, kalau Anda ingat dari penjelasan saya sebelumnya, selalu berinteraksi dengan bidang lapisan kan, selalu itu. Nah, nanti yang kita lihat itu adalah hasil akhirnya kan yang telah menjadi fosil. Itulah mengapa tres fosil itu ketika dideskripsi, kita harus melihat dulu orientasinya atau di mana dia tersingkap. Apakah di dalam lapisan batuan itu, atau di permukaan bidang lapisan, yang konvek kah, apa yang di atas ataupun yang di bawah kan, ini kan bidang lapisan yang di bagian atas nih kalau dalam batuan sedimen. Ini bidang lapisan yang di bagian bawah. Apakah dia tersingkap di situ, apakah di dalam, itu yang harus bisa Anda bedakan tuh. Karena ini sangat menentukan nanti ketika kita menafsirkan. Ya. Oke, yang namanya full relief, jika Anda melihat misalnya tres fosil di dalam batuan, ya ingat itu ya. Yang namanya full relief, namanya juga relief utuh itu ya. Ketika Anda melihat tres fosil itu di dalam batuannya, misalnya Anda melihat skolitos di dalam mana? Di dalam batu pasir, maka dia dinamakan full relief. Karena ini penting nantinya. Maka ada pertanyaan-pertanyaan, Anda itu ketemu tres fosilnya itu seperti apa? Maka Anda tinggal lihat full relief misalnya. Artinya dia ada di dalam lapisan. Kemudian yang kedua, ada yang namanya semi relief. Sebenarnya kan cuma ada 2 nih, full relief sama semi relief. Sebenarnya cuma 2 aja kok. Kalau semi relief ya, ini tolong diingat, kalau full relief di dalam lapisan, semi relief itu ada di bidang lapisan. Ingat itu ya. Dia terpreserve atau terawetkan di bidang lapisan. Ini ada yang nyendul ke atas, ada yang ke bawah ini. Makanya dibagi menjadi konkav ataupun konveks, apa konveks maupun konkav. Ini posisinya atau orientasinya terhadap bidang lapisan nih, kelihatan kan. Kalau konveks berarti dia kan nyembul ke atas ya terhadap bidang lapisan, tapi kalau konkav itu dia apa itu namanya, menukik ya, masuk ke dalam bidang lapisan. Ini kelihatan ini kan. Nah, ini kan istilah-istilah sebenarnya di sedimentologi kan khas banget nih, konvek, konkav itu ya, ripple konvek, konkav itu sering itu Anda jumpai. Kalau dia ini kan posisi stratigrafi kan, ini bidang lapisnya kan di atas nih daripada yang di sini kan. Ini kan posisi stratigrafi nih, maka namanya epirelief dia. Kalau Anda, makanya hati-hati nih. Kalau lapisan sudah terbalik, Anda tidak bisa menyebutnya epirelief. Misalnya gambar ini dibalik ya, proses pembalikan misalnya karena ada proses tektonik, maka ini tidak lagi disebut masih disebut epirelief. Kan ini bicara top bottom kan. Epirelief ini adalah top bottom itu. Ya, atas bawah, ya bidang lapisan atas atau bidang lapisan yang di sebelah bawah. Sementara ini kan adalah bidang lapisan dari lempung kan. Sementara di yang ini ya, yang kursor saya bergerak ini adalah bidang lapisan di atas dari batu pasir. Nah, ketika dia itu terawetkan di bidang lapisan yang di bawah ini nih bentuknya seperti ini ya, masuk ke dalam batu lempungnya, itu namanya hyporelief. Namun secara umum sebenarnya cuma ada 2 itu, full relief maupun semi relief. Ya, ini klasifikasinya sudah jelas. Yang di bawah juga sama itu ya, ini ada Anda pakai aja full relief, semi relief ya, nggak usah eksinia, itu sulit itu. Nama-namanya terlalu asing itu ya.
Di bawah ini juga sama ini ya, ada gambar kepiting. Ketika kepiting itu berjalan di permukaan sedimen, maka dia membentuk jejak kaki kan. Dia ada di permukaan, maka itu namanya adalah epirelief. Sementara kepitingnya kan nggak masuk tuh dia dalam batuan sedimen kan, tidak masuk dalam sedimen. Ketika dia membentuk struktur di dalam, ya ini kan kepitingnya bentuk yang begini nih, seperti apa ini, jeruji apakah ini ya, maka ini disebut dengan full relief kan, dia di dalam nih ya. Nah ketika dia tersingkap di bawah, ini terlihat dari bawah seperti ini bentuk ini lapisannya, kemudian ini ada bentuk seperti ini, Anda ngelihatnya di bawah ya. Ini makanya iknologi itu sama sedimentologi itu pentingnya kita mengetahui bidang lapisan kan. Di lapangan itu kan kita tidak hanya melihat bidang lapisan dari atas kan, tidak. Tapi Anda melihat di bawahnya seperti apa itu. Karena ini menentukan top dan bottomnya. Untuk stratigrafi ini penting sekali. Makanya menentukan full relief, epirelief, ya, semi relief, ya apakah epirelief atau hyporelief, ini penting ya untuk stratigrafi itu. Karena kita akan memastikan ini lapisan ini sudah terbalik atau tidak tuh, ya. Oke. Sampai di sini ada komentar atau pertanyaan, silakan. Lanjut ya. Oke. Nah, ini juga nanti ini Anda buka ya di dalam OPL itu ada bahannya di situ. Kriteria behavioral. Jadi klasifikasi berdasarkan kebiasaannya. Jadi namanya para ahli itu memberi nama macam-macam nih. Ada yang namanya rapidisnia, ini artinya organisme sedang lari gitu ya. Ada yang pastisnia, itu artinya organisme itu membuat resfosil dalam rangka menyapu makanan yang ada di permukaan. Ada yang agritsnia, ini konon ini bentuknya itu kompleks ya, seperti ini jaring-jaring itu di Kaltim ini saya jarang sekali ketemu ini ya, agritsnia ini. Ini bentuknya ya, itu seperti sarang tawon itu. Ya, ini juga sama ini. Ya, bentuknya unik kalau agritsnia itu bagus sekali. Kemudian ada yang Vodonitsnia, artinya apa? Dia di situ tinggal hanya untuk makan. Nah, saya juga nggak tahu kok bisa dia tahu untuk makan itu. Kemudian Domitsnia ini adalah dia di situ hanya untuk tinggal. Ya, dari gambar ini kelihatan ini adalah bentukan dari trash fosil yang amfiomorfa ya. Kemudian ini juga nih Anda lihatnya seperti U, nih di dalamnya ini ada semacam cetakan dari U, artinya apa? Bentuk burrow U ini dia bergerak naik turun nih. Ini artinya naik turun. Naik turun terhadap apa? Bidang lapisan. Gitu. Ya. Paling tidak Anda itu tidak harus hafal ya. Bahkan saya cenderung Anda bagaimana ketika di lapangan, Anda coba memahami trace fosil itu, ini dalam rangka apa sih organisme itu? Dia mau apa? Kenapa bikin itu? Minimal itu adalah yang ini nih. Rapidisnia, pesisnia, agritsnia, dan seterusnya. Ya. Kubitsnia ini adalah istirahat katanya. Artinya itu istirahat itu di situ. Jadi dia stay. Nah, ada juga yang lebih banyak. Nah, saya sarankan Anda pakai yang simple-simple aja ya. Yang ini aja lah, kalau saya yang ini. Tapi ini saya tunjukkan perkembangannya makin banyak itu ya. Kriteria dari trace fosil itu. Oke, rekan-rekan. Ada komentar atau pertanyaan? Silakan ya. Ada? Ada? Halo, ada? Halo? Belum ada, Pak. Kalau Tidak dari ada. saya. Tidak ada, Pak. Oke, jadi pertemuan kita cukup ya. Tolong dibuka videonya. Mau saya ambil foto dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini yang absen baru 7 ini. Coba Anda absen dulu deh ini. Waduh, jangan sampai nggak absen ini. Nanti soalnya saya kunci ini kalau nggak absen. Coba Anda absen dulu ya. Ada yang belum absen nggak? Baru 7 itu. Yang belum absen itu ada di kolom chat ya.
Saya Pak tadi belum absen. Ya, coba absen dulu. Soalnya jangan sampai nggak absen. Oke, udah 10 ya, sebentar. Oke, siap-siap difoto dulu ya. Siap-siap. Oke, 1, 2, 3. Ya. Oke, rekan-rekan, sampai ketemu sebentar. Sebelum saya tutup nih. Kita itu kan belum masuk metodologi penelitian ketiga. Ya. Kita tidak akan bisa kuliah ketiga sebelum Anda mengerjakan tugas di OPL, itu ada tugas yang ketiga itu loh. Ada papernya kalau tidak salah itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 paper itu Allen 76. Ya kalau Anda lihat di tugas 03 ya itu ya. Ada Samuel Musin. Itu Anda baca, tapi Anda itu gini, tidak harus dibaca habis ya. Itu triknya. Anda baca itu, maka jawab pertanyaannya. Itu termasuk tipe penelitian apa?